Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di AK Channel, AK Bimbingan Belajar. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Baik, di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tipe-tipe soal untuk ujian matematika SMP kelas 9 ya. Dan di video kali ini kita akan membahas tentang persamaan garis lurus ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe, di like, dan di share ya. Serta bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan pembahasan materi dan juga pembahasan soal matematika lainnya ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama ada tipe pengetahuan dan pemahaman persamaan garis lurus ya. Soalnya persamaan garis melalui titik P12, min 5 dengan gradien min 2/3 adalah. Nah, untuk mengerjakan ini ya, yang pertama kita bisa menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan M dikali X dikurangi X1 ya. Nah, di sini yang menjadi Y1-nya adalah 5 ya, yang menjadi X1-nya adalah 12 ya. Jadi Y1-nya min 5, lalu X1-nya adalah 12. Setelah itu kita masukkan angka-angkanya ya. Berarti di sini Y, di sini min Y1 itu adalah min 5 ya. Min ketemu min jadi plus ya. Jadi plus 5 ya. Sama dengan untuk gradiennya M-nya adalah min 2/3 ya. Lalu setelah itu dikali X ya. Nah, di sini untuk X1-nya adalah 12. Berarti dikurangi 12 ya. Nah, berikutnya yang 3 ini yang di bawah ya. Kita kali silang ke bagian yang kiri ya. Berarti di sini 3 dikali Y ditambah 5 sama dengan min 2 ya, dikali X min 12 ya. Di sini 3 kali Y adalah 3Y, 3 dikali 5 adalah plus 15 ya. Lalu di sini min 2 dikali X adalah min 2X ya. Lalu di sini min 2 dikali min 12 adalah plus 24 ya. Nah, setelah itu kita buat jadi persamaan 0 ya, karena di PG-nya persamaan 0 semua ya. Di sini berarti X-nya loncat ya. Kalau loncat berarti jadi positif ya, berarti di sini 2X ya. 3Y-nya tetap berarti menjadi plus 3Y ya. 15-nya juga tetap, berarti tetap 15. 24-nya pindah ke kiri, berarti jadi min 24 sama dengan 0 ya. Berarti di sini 2X ditambah 3Y. Di sini 15 dikurangi 24 adalah min 9 sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya adalah B ya. Oke. Nah, berikutnya cara yang kedua dalam menggunakan bentuk umum ya, yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Di sini kan untuk gradiennya sama dengan, gradien itu kan X per Y ya. Berarti di sini X-nya adalah min 2, Y-nya adalah 3 ya. Nah, di sini kita masukkan, substitusikan ya. Yang Y-nya tadi berapa? 3 ya. Kita tulis di sini 3Y sama dengan X-nya berapa? X-nya adalah min 2X ya. Nah, untuk C-nya nanti kita cari ya. Nah, setelah ini sampai sini paham ya adik-adik ya? Oke, lalu berikutnya kita substitusikan titik koordinatnya ya. Di sini Y-nya berapa? Min 5. Kita tulis di sini min 5. Untuk X-nya berapa? 12. Kita tulis di sini 12 ya. Setelah itu kita kalikan adik-adik ya. 3 dikali min 5 adalah berapa? Min 15 ya, sama dengan min 2 dikali 12 adalah min 24 ya. Nah, ini baru ditambah C ya. Nah, di sini adik-adik bisa dilihat ya.
namanya persamaan, kiri sama kanan itu harus sama ya. Nah, di sini ya min 15, sedangkan di kanan adalah min 24 ya. Berarti C-nya harus berapa nih supaya min 24 ini menjadi min 15 ya. Berarti C-nya adalah positif 9. Berarti di sini kita tulis min 15 sama dengan min 24 ditambah 9 ya. Nah, maka di sini yang C-nya yang positif 9-nya kita tulisnya di sini positif 9 ya. Nah, didapatlah untuk persamaan garisnya ya. Karena di sini jawabannya dalam bentuk persamaan 0 ya, maka kita rubah saja adik-adik dalam ke persamaan 0 ya. Di sini min 2x-nya loncat ke sebelah kiri menjadi 2x ya. Di sini 3y-nya tetap berarti plus 3y ya. Di sini positif 9-nya loncat berarti jadi negatif 9 ya. Berarti sama dengan 0. Nah, kita lihat apakah jawabannya sama ya. Ternyata jawabannya sama ya. Terserah adik-adik mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini ya. Silahkan disimak lagi, diulang-ulang lagi videonya ya. Jadi ada dua cara. Oke, kita lanjut ya. Lalu masih tipe soal pengetahuan dan pemahaman persamaan garis lurus ya. Perhatikan grafik berikut. Ini ada gambar. Persamaan garis tersebut adalah. Oke, perhatikan baik-baik ya adik-adik ya. Di sini kan untuk Y-nya adalah 3 ya. Sedangkan untuk X-nya adalah 2 ya. Nah, untuk menulisnya kita tukar posisinya ya. Yang Y jadi X, berarti ini adalah 3x. Yang ini yang tadinya X jadi Y, berarti jadi 2y ya. Karena dua-duanya positif, kita tulis saja di sini ya. Berarti di sini 3x plus 2y ya, sama dengan. Nah, untuk mencari C-nya ya, ini kita kalikan saja. 2 dikali 3 ya, atau 3 dikali 2 gitu ya. Berarti di sini adalah 3x plus 2y sama dengan 6 ya. Setelah itu kita rubah ke bentuk persamaan 0 ya. Berarti di sini 3x ditambah 2y. Nah, 6-nya loncat berarti jadi minus kan? Minus 6 sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya apa? Jawabannya A ya adik-adik. Oke, seperti itu aja, mudah ya. Lalu berikutnya masih tipe soal pengetahuan dan pemahaman persamaan garis lurus. Soalnya, persamaan garis yang melalui titik min 2,3 dan 1,1 adalah. Oke, yang pertama kita bisa mengerjakan dengan cara seperti ini ya, menggunakan rumus Y dikurangi Y1 per ya Y2 dikurangi Y1 ya. Lalu yang atasnya berikutnya X dikurangi X1 ya per X2 dikurangi X1 ya. Yang dimaksud dengan X2 yang mana? Yang ini ya, pokoknya yang 2 itu yang ini yang 1 ya. Oke, kita langsung saja substitusikan ya. Berarti di sini adalah Y dikurangi Y1. Berarti Y1 yang mana adik-adik? Y1 adalah yang 3 ya. Berarti di sini dikurangi 3 ya. Per Y2. Y2 yang mana? Ini Y2. Berarti ini Y1, ini Y2 ya. Berarti di sini adalah 1 dikurangi 3 ya. Sama dengan X dikurangi X1. X1 berarti yang mana? Yang ini ya. Berarti di sini minus ketemu minus, berarti jadi plus. Ya, X ditambah 2 jadinya ya. Lalu di sini X2 mana? X2 adalah yang ini 1 ya. Berarti X2. Berarti di sini kita tulis 1 ya. Dikurangi. Nah, dikurangnya di sini untuk X1 kan min 2 ya. Min ketemu min jadi plus 2 ya. Berarti di sini
Y dikurangi 3 sama per ya, 1 dikurangi 3 adalah min 2 ya, sama dengan X ditambah 2 per 1 ditambah 2 adalah 3 ya. Setelah itu kita kali silang adik-adik ya, kita kali silang. Berarti di sini 3 dikali Y min 3 ya. Berarti di sini 3 dikali Y min 3 ya, sama dengan min 2 dikali X plus 2 ya. Lalu kita kalikan, 3 dikali Y adalah 3Y, lalu 3 dikali min 3 adalah min 9, sama dengan min 2 dikali X adalah min 2X ya, lalu min 2 dikali 2 adalah min 4 ya. Nah, setelah itu kita kelompokkan ya. Di sini kita buat persamaannya ya. Di sini kan berarti min X-nya loncat ke kiri ya, menjadi positif. Berarti 2X. 3Y-nya tetap, berarti tetap jadi plus 3Y ya, sama dengan. Nah, di sini min 4 ya. Lalu min 9-nya loncat ke kanan jadi plus 9 ya. Berarti di sini persamaannya adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 5 ya. Lalu berikutnya adik-adik kita bisa pakai cara yang kedua ya. Perhatikan baik-baik caranya ya. Di sini kan titik koordinatnya itu adalah min 2,3 ya, dan juga 1,1 ya. Langkah pertama yang harus adik-adik lakukan, kita pisahkan ya. Kita pisahkan jadi dua ya, ada kiri ada kanan ya. Biasanya kan kalau yang kiri itu adalah X dan yang kanan itu adalah Y ya. Dan untuk kali ini kita balik, yang kiri jadi Y, yang kanan jadi X ya. Sampai sini paham adik-adik ya? Oke, setelah itu kita kurangi adik-adik. Kita kurangi ya. Di sini min 2 ya dikurangi 1. Berarti min 2 min 1. Berarti min 3 ya. Berarti di sini untuk Y-nya adalah min 3Y ya. Sama dengan ya. Di sini 3 dikurangi 1. Berarti 2 ya. X-nya adalah 2 ya. Untuk mencari C-nya ya, perhatikan baik-baik adik-adik. Ini kita kali silang ya. Min 2 dikali 1 adalah min 2 ya. Lalu berikutnya 1 dikali 3 adalah 3 ya. Dan hasil persilangan ini kita kurangkan. Berarti di sini jadi kurang 3 ya. Jadi maksudnya gini. Hasil perkalian min 2 kali 1 kita kurangkan dengan hasil perkalian 1 kali 3. Gitu adik-adik maksudnya ya. Oke, setelah itu kita tulis min 3Y sama dengan 2X. Min 2 min 3 adalah min 5 ya. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena kita harus membuatnya dalam bentuk umum, yaitu Y sama dengan MX plus C ya. Jadi harus dibuat dulu dalam bentuk umum ya. Nah, setelah itu ya, kita buat posisinya dalam seperti yang ada di PG ya, seperti ini ya. Berarti di sini untuk 2X-nya kan loncat ya, loncat sama dengan. Berarti yang tadinya positif jadi negatif ya. Berarti min 2X ya. Lalu berikutnya di sini min 3Y ya. Berarti min 3Y ya, sama dengan min 5-nya tetap saja di situ ya. Berarti min 5 ya. Nah, di sini perhatikan baik-baik adik-adik ya. Kebetulan di sini untuk X-nya itu tidak ada minnya ya. Maka kita rubah ya untuk X-nya supaya jadi positif ya. Berarti di sini kita rubah tanda saja adik-adik. Yang tadinya negatif kita jadi positifkan semua ya. Berarti di sini min 2X jadi positif adalah 2X ya. Lalu di sini min 3Y jadi positif adalah plus 3Y ya. Lalu di sini min 5 jadi positif adalah 5 ya. Nah, jadi jawabannya adalah 2X plus 3Y sama dengan 5. Nah, bagaimana jawabannya? Apakah sama? Oke ya. Jadi jawabannya C ya adik-adik.
Jadi silahkan adik-adik mau pakai cara yang mana, bebas, boleh pakai cara yang kiri ataupun yang kanan ya. Oke, kita lanjut. Lalu berikutnya tipe aplikasi persamaan garis lurus ya. Soalnya seperti ini, sebuah titik P 3,D terletak pada garis yang melalui titik Q min 2,10 dan R 1,1. Jika nilai D adalah, berarti kita disuruh mencari D ya. Oke, kita coba ya. Cara yang dipakai sama ya untuk menggunakan rumus Y dikurangi Y1 sama dengan X dikurangi X1 ya per Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 ya. Nah, untuk Y1 ini yang ini ya 10. Untuk Y2 itu adalah 1. Untuk X1 adalah min 2 dan untuk X2 adalah 1 ya. Langsung saja kita masukkan ya angkanya. Berarti di sini Y ya dikurangi Y1. Y1 berapa mana? Y1 adalah 10 ya. Berarti dikurangi 10 ya. Per ya Y2 adalah 1, berarti 1 dikurangi 10 ya, sama dengan X dikurangi X1 ya. X1 adalah min 2 ya, berarti min ketemu min jadi plus ya, plus 2 ya, per di sini X2 adalah 1 ya, 1 berarti untuk X1 nya adalah min 2 ya. Berarti min ketemu min jadi plus ya, jadi plus 2. Nah, langsung saja kita hitung dulu ya. Berarti di sini Y dikurangi 10 sama dengan X ditambah 2 ya. Per di sini 1 dikurangi 10 adalah min 9 ya. Di sini 1 tambah 2 adalah 3 ya. Setelah itu kita kali silang ya, adik-adik ya. Berarti di sini 3 dikali Y dikurang 10, lalu di sini min 9 dikali X ditambah 2 ya. Nah, ini kita kalikan, 3 dikali Y adalah 3Y ya. Lalu 3 dikali min 10 adalah min 30 ya, sama dengan min 9 dikali X adalah min 9X ya. Lalu di sini min 9 dikali 2 adalah min 18 ya. Nah, setelah itu ya kita pindahkan untuk yang X-nya ke sini ya. Berarti min 9X kita loncat ke kiri menjadi yang tadinya negatif jadi positif 9X ya. Lalu berikutnya 3Y ya. 3Y tetap berarti plus 3Y ya. Berarti sama dengan di sini min 18 ya. Untuk 30-nya loncat ke kanan berarti jadi positif 30 ya. Berarti di sini kita hitung ya, 9X ditambah 3Y sama dengan ini min 18 ditambah 30 adalah 12 ya. Nah, di sini kita sudah dapat persamaan garisnya ya, yaitu 9X ditambah 3Y sama dengan 12 ya. Setelah itu kita ketahui untuk soalnya adalah P3,D ya. P3,D ya. Nah, untuk ini adik-adik ya, silahkan adik-adik substitusikan ya. Untuk X-nya yaitu ke X yang ini, untuk D-nya ini kan sama dengan Y ya. Kita masukkan ke sini ya. Nah, nanti seperti apa? Oke, kita kerjakan ya. Berarti di sini 9 dikali 3 ya, ditambah 3D ya, sama dengan 12 ya. Berarti ini kali ini adalah 9 kali 3 27 ditambah 3D sama dengan 12 ya. Maka 3D sama dengan 12 dikurangi 27 ya.
Maka di sini 3D sama dengan min 15 ya. Lalu di sini D sama dengan min 15 dibagi 3. D sama dengan min 5 ya. Jadi jawabannya itu adalah C ya adik-adik. Oke. Lalu berikutnya bisa juga menggunakan cara yang ini ya, yaitu seperti yang tadi ya. Di sini kan min 2 ya, 10. Lalu bawahnya adalah 1,1 ya. Ini adalah yang Q ya. Ini adalah yang R ya. Nah, setelah itu ya, adik-adik perhatikan, silahkan adik-adik bagi 2 ini ya. Ada kiri, ada kanan ya. Nah, di sini kan X ya, biasanya yang kiri itu X, yang kanan Y. Tapi posisinya kita tukar, yang kiri jadi Y, yang kanan jadi X ya. Lalu setelah itu kita kurangkan adik-adik ya. Di sini berarti min 2 dikurang 1 adalah min 3 ya. Lalu di sini 10 dikurang 1 adalah 9. Berarti di sini min 3Y ya sama dengan 9X ya. Untuk nyari C-nya kita kali silang adik-adik. Min 2 dikali 1 adalah min 2 ya. Lalu di sini 1 dikali 10 adalah 10. Kita kurangkan ya. Kurangkan jadi kurang 10 ya. Jadi maksudnya hasil perkalian min 2 dikali 1 ya. Itu dikurangkan hasil perkalian 1 dikali 10 ya. Berarti di sini min 3Y sama dengan 9X. Min 2 min 10 berarti min 12 ya. Nah, setelah itu kita ubah posisinya ya. Di sini untuk 9X-nya loncat ke kiri ya, berarti menjadi min 9X ya. Untuk min 3Y-nya tetap min 3Y ya. Untuk min 12-nya juga tetap min 12 ya. Lalu kita masuk ke koordinat P ya, yaitu adalah 3,D ya. Nah, di sini kita substitusikan ya. Untuk X-nya kita substitusikan ke min 9. Berarti min 9 dikali 3 ya. Dikurangi 3 dikali D ya. Sama dengan min 12. Berarti min 9 dikali 3 adalah min 27 dikurangi 3D sama dengan min 12 ya. Maka di sini min 3D sama dengan min 12. Min 27-nya loncat menjadi positif 27 ya. Lalu di sini min 3D ya sama dengan 15. Maka D sama dengan 15 dibagi min 3. Maka D sama dengan min 5 ya. Jawabannya sama. Terserah adik-adik mau pakai cara yang ini atau mau pakai cara yang ini, bebas ya. Berikutnya masih soal tipe aplikasi ya dari persamaan garis lurus. Soalnya persamaan garis yang sejajar dengan garis melalui titik A 3,4 dan B min 4,7 adalah. Oke, kita langsung saja pakai cara cepatnya ya. Di sini kan untuk A ya, itu sama saja 3,4 ya. Lalu yang B-nya sama dengan min 4,7 ya. Lalu berikutnya, adik-adik, kita bagi 2 ini ya. Kita bagi 2 ya. Di sini maka kelihatan 3 min 4, 4 dan 7 ya. Kita kurangkan adik-adik ya. Oke, perhatikan di sini biasanya kan kalau yang kiri itu X ya, karena kan gini ya, X, Y ya. Biasanya yang kiri itu adalah X, yang kanan itu Y. Tapi untuk kali ini kita tukar posisinya ya. Yang kiri jadi Y, yang kanan jadi X ya. Nah, di sini kita kurangkan 3 dikurang min 4 ya. Berarti 3 ditambah 4 yaitu 7 ya. Berikutnya 4 dikurangi 7 berarti min 3 ya.
Nah, berarti di sini untuk Y-nya adalah 7Y ya. Sama dengan untuk X-nya adalah min 3X ya. Lalu untuk mencari C-nya ya, kita kali silang adik-adik ya. Kita kali silang 3 dikali 7 adalah 21 ya. Berarti ditambah 21. Lalu yang ini min 4 dikali 4 adalah min 16 ya. Berarti dikurangi min 16 ya. Jadi hasil perkalian 3 kali 7 ya, itu dikurang dengan hasil perkalian min 4 kali 4 adik-adik ya. Berarti di sini 7Y sama dengan min 3X ya, ditambah ya 21 ditambah 16 ya. Berarti 7Y sama dengan min 3X ditambah 37 ya. Nah, berarti di sini kita buat kebersamaan 0 ya adik-adik. Berarti di sini untuk X-nya loncat ke kiri ya. Berarti jadi 3X ya. 7Y-nya tetap ya. Berarti positif 7Y ya. Lalu 37-nya loncat ke kiri menjadi min 37 sama dengan 0 ya. Jadi jawabannya di sini 3X plus 7Y min 37. Jawabannya D ya. Oke, kita lanjut. Masih tipe soal aplikasi persamaan garis lurus ya. Soalnya persamaan garis melalui min 1,2 dan tegak lurus terhadap garis 4Y sama dengan min 3X ditambah 5 ya. Nah, berarti kita rubah dulu untuk yang 4Y min 3X ditambah 5-nya ya. Di sini kan 4Y sama dengan min 3X ditambah 5 ya. Kita rubah dulu ke bentuk seperti ini ya. Untuk 3X min 3X ya, kita loncat ke kiri berarti menjadi 3X ya. Untuk 4Y-nya tetap berarti menjadi plus 4Y ya, sama dengan 5 ya. Nah, perhatikan di sini adik-adik ya. Karena di sini tegak lurus ya, adik-adik ya. Karena di sini tegak lurus, kita tukar posisi yang X dan Y-nya ya. Di sini kan 3X ya. Lalu di sini 4Y. Kita tukar posisinya ya. Yang 4 jadi X ya, dan yang 3 jadi Y ya. Dan lihat adik-adik di sini tandanya juga kita rubah, yang tadinya positif jadi negatif ya. Paham ya? Jadi 4-nya ditukar ya, 3-nya juga ditukar, lalu tandanya dirubah. Kenapa? Karena di sini keterangannya tegak lurus ya. Oke, nah setelah itu kita lihat titik koordinatnya. Di sini X-nya adalah min 1 dan Y-nya adalah 2 ya. Nah, kita hitung di sini untuk X-nya adalah min 1. Kita tulis di sini min 1 ya. Lalu untuk Y-nya adalah 2, kita tulis di sini 2 ya. Nah, sama dengan ya. Di sini 4 dikali min 1 adalah min 4 ya. Lalu di sini min 3 dikali 2 adalah min 6 ya. Maka didapat untuk persamaan barunya ya. Berarti di sini kita tulis lagi 4X min 3Y sama dengan min 4 min 6. Berarti min 10 ya. Setelah itu kita rubah ke persamaan 0 ya, karena PG-nya persamaan 0 semua ya. Berarti di sini adalah 4X min 3Y min 10-nya loncat berarti jadi positif 10 sama dengan 0 ya. Berarti jawabannya mana? 4X min 3Y plus 10 berarti A ya. Oke.
Baik adik-adik, mungkin untuk kali ini cukup sekian dulu ya untuk pembahasan tipe soal yang biasa keluar di ujian sekolah untuk materi persamaan garis lurus ya. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat ya, sehingga nanti ketika ujian nilai adik-adik bagus semua ya. Kakak mohon maaf jika ada penjelasan atau perkataan yang keliru karena kakak juga masih sama-sama belajar ya. Kakak pamit undur diri, sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akak bimbingan belajar menjadi cerdas karena Allah.